sunnah wudhu apa keutamaannya? Keutamaannya sholat sunnah wudhu itu sholat yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bilal melakukan, punya kebiasaan jaga wudhu, setiap batal wudhu sholat lagi, setiap batal wudhu sholat lagi. Sedap Nabi akhirnya datang, Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok saya mendengarkan suara terompahmu di surga? Belum mati sudah masuk surga. Saya biasanya jaga wudhu, setiap batal saya wudhu, terus saya sholat 2 rakaat. Nah itu salah satu keutamaannya. Sudah terdengar terompahnya di surga. Makanya kalau Bu Us pengen terdengar suara terompahnya di surga, ya sudah, dijaga sholat sunnah wudhunya. Ya, oke, lanjut. Ya, sholat isyraq itu, kalau sudah isyraq itu apa sudah masuk sholat duha? Sholat isyraq itu ada yang mengatakan sama dengan sholat duha awal. Ada yang membedakan sholat isyraq ya sholat isyraq sendiri, sholat duha ya sholat duha sendiri. Tapi kita nggak usah bingung ya. Mau kita pakai pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, sama-sama akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Yang penting kalau sudah terbit fajar setinggi tombak, langsung sholat 2 rakaat, baik niatnya sholat sunnah isyraq atau niatnya sholat sunnah duha, karena memang sudah masuk waktu duha, itu tetap dapat fadilah pahala haji dan umroh sempurna. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang lain. Kayaknya di situ banyak deh. Nah, di sini banyak loh, itu banyak itu. Sabar. Oh, itu ya ono ya. Iya, nggak apa-apa langsung. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, ada orang meninggal Ustaz. Ya. Dan juga ada ibu-ibu yang menyolati. Sebelumnya disolati perempuan dulu Ustaz. Tapi ada si fulan berkata itu loh, kalau disolati perempuan dulu bisa menggagalkan sholat laki-laki itu Ustaz. Itu pendapatnya gimana Ustaz? Oh iya, harusnya nanyanya ke orang itu ya, bukan nanya saya. Nggak ada pendapat seperti itu ya. Jadi ibu-ibu itu tetap boleh, cuma yang afdol itu adalah yang bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu itu kadang-kadang histeris? Kenapa kok nggak dianjurkan? Nggak dianjurkannya pakai banget gitu? Karena kadang-kadang histeris, apalagi kalau keluarganya yang meninggal, malah teriak-teriak, kan malah mengganggu yang lain ya. Makanya yang dianjurkan pakai banget fardu kifayah itu adalah laki-laki. Tapi kalau seandainya ibu-ibu sholat, nggak apa-apa. Seandainya kok misalkan masih di posisi di rumah, kok ibu-ibu semuanya disolati dulu, nggak apa-apa. Nanti sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Makanya kan ada sampai yang mengatakan ibu-ibu nggak perlu ikut ketika ngantarkan ke pekuburan, pemakaman. Kenapa? Khawatir histeris. Nah, histeris itu nanti malah gulung-gulung gini, merusak ini. Nah itu yang akhirnya timbul fitnah yang lainnya. Makanya cukup bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu baca surat Yasin, Iqra'u ala mautakum surat Yasin, baca atas orang-orang yang mati di antara kalian dengan surat Yasin. Itu hadisnya sahih. Jadi boleh kita baca surat Yasin. Nggak usah terpengaruh orang-orang yang mengatakan hadisnya dhaif, nggak ada hadisnya. Ya dia belum pernah baca ya. Kita kan sudah pernah baca, sudah pernah ngaji, kita amalkan. Jadi tetap sah fardu kifayah, nggak ada perkecualian seperti itu. Fardu kifayah, apa artinya fardu kifayah? Angkat tangan. Kok sing angkat tangan pancet? Ya, umai wong telu itu. Iya. Iya, Pak Arif atau Pak Rafi. Wes, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, sana banyak banget. Iko Rafiq belum? Rafiq ya? Iya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalah pernikahan. Ya. Pernikahan. Seandainya saya mantu, ini kan anak cowok, bukan saya. Oh.
ini nanti. Anaknya Bu Ais yang laki-laki. Iya, laki-laki. Nanti pada waktu pertemuan itu seandainya yang mendampingi saya untuk duduk seperti itu dari saudara almarhum atau saudara saya laki-laki. Iya, boleh. Jangan Abah Joni, ya. Saudara aja ya. Ya, boleh. Ya. Jadi boleh dengan saudara yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau tak wonge dhewe. Oke, ada lagi? Biar Abah Joni. Eko. Itu. Ah, oh, sudah. Itu mic itu dipegang ya. Ya. Wah. Siapa? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, ini masalah tentang bacaan surat. Apakah sholat kita sah atau kurang Kurang sah. atau jika sholat itu suratnya itu aja yang dibaca. Bukan surat yang lainnya, jika yang dihafal baca itu aja maka sholatnya itu sah. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Sholat berikutnya Al-Ikhlas lagi. Oh enggak. Sholat yang lain. Bahkan kalau seandainya tidak baca surat pun, yang penting surat Al-Fatihah yang dibaca sah. Apalagi masih baca surat meskipun sama 5 waktu Al-Ikhlas kabeh, itu tetap sah. Karena yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah. Diikuti semuanya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi surat pendek itu meskipun sama, kok hafalannya cuma Al-Ikhlas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Al-Ikhlas terus, sah, nggak apa-apa. Malaikat jadi gampang, oh paling akhir Al-Ikhlas, Al-Ikhlas lagi, langsung ditulis 1 tahun Al-Ikhlas, jadi malaikat bisa copy paste, malaikat copy paste, kan gampang, ya meringankan bebannya malaikat, mungkin dapat pahala tambahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Dia paling besar. Plastiknya kreseke yang besar. Nah, tinggal 1. Oh, itu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Oh, bersambung kayak sinetron. Bagaimana sholatnya orang yang bacaannya, ya bukan bacaannya. Ini mengenai orang yang mu'alaf baru masuk. Apakah bacaannya itu sebelum saat atau habis masuk kemudian dihafalkan bacaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mau mu'alaf, yang mau masuk Islam, jangan disuruh belajar dulu. Meskipun dia belum bisa belajar, belum bisa bacaan-bacaan, yang penting dia masuk. Kalau dia masih belum bisa baca apa-apa, gerakan saja, itu sudah dimaafkan dan sah. Kalau bisanya cuma Al-Fatihah atau Bismillah saja, bacaannya semuanya Bismillah, itu sah. Saya hafalnya cuma Bismillah, Bismillah saja. Kalau Al-Fatihah gantikan Bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sah. Sambil dia belajar. Kalau sudah hafal Fatihahnya, ganti yang sudah hafal. Yang nggak hafal, ganti dengan zikir-zikir yang lain, itu sah. Ya, jadi jangan
kamu sudah bisa Fatihah enggak? Baru masuk Islam. Jangan. Pokoknya ada orang mau masuk Islam langsung dituntun syahadat meskipun belum bisa apa-apa. Gerakan sebisanya itu sudah sah. Gitu. Jelas? Nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Itu ibu-ibu. Tapi hadiahnya nggak ada ya. Ini sudah nggak apa-apa ya. Ada anu aja, apa namanya? Apa ini? Stiker dulu belum tak bagikan. Banyak ini. Stikernya belum dibagikan. Ini Pak. Dulu cuma lupa, baru ketemu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi-bagi. Ustaz, saya mau bertanya, ketika mertua sakit dan meninggalkan sholatnya. Ketika ketika mertua sakit dan nggak kuat untuk sholat, tertinggal, terus kemudian meninggal dunia. Saya sebagai anak menggantinya dengan memberikan beras yang dari takziah itu loh. Apakah boleh atau tindakan saya itu salah? Gitu. Iya. Terima kasih. Ya, ada orang tua sakit, dia tidak sholat selama sakit mungkin 7 hari gitu ya. Terus dia meninggal. Jadi kewajiban sholat itu tetap wajib bagi orang yang akalnya masih berfungsi. Selama akalnya berfungsi dia nggak bisa gerak, sholat semampunya. Kalau dia tidak sholat maka wajib diqodho. Kok dia meninggal belum sempat ngodho? Ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat nggak usah diqodhoi, nggak usah difidyahi. Kalau bisa jangan pilih yang ini. Yang kedua diqodhoi oleh keluarganya. Yang ketiga dibayari fidyah setiap 1 sholat 1 mud. Berarti kalau sehari 5 sholat 5 mud. 1 mudnya 7 ons atau gampangnya 1 kilo. Berarti sehari 5 kilo. Kok 7 hari? Berarti 5 kali 7 35 kilo ini fidyahnya bapak saya yang meninggal yang belum sempat sholat. Sudah bagus ya, daripada tidak ngapa-ngapain sebagai anak. Itu tadi ada, itu bagikan aja siapa yang mau. Sudah habis. Loh wis. Ya wis. Ada lagi pertanyaan? Hadiahnya? Ada. Apa? Gorengan. Juga habis. Hah? Mik ganti ya, nanti kalau ada hadiah lagi, hadiah. Siapa lagi? Tadi di situ ada yang mau nanya lagi? Ada? Ya tadi.